Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatah. Saya mahasiswa semester 5 dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban di jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tutorial tentang install SDK atau Software Development Kit. Nah, jadi di matkul saya yaitu pemrograman Android. Di sini saya akan membuat project tentang Android. Ya, sebelum membuat project tersebut, kita memerlukan yang namanya itu SDK atau Software Development Kit. Jadi kita perlu install dulu. Nah, di sini saya akan membuat tutorial tentang install SDK di Android Studio atau software yang saya pakai untuk membuat project Android nantinya. Oke, SDK ini meliputi dua yang akan saya install nanti, yaitu SDK Platform dan SDK Tools. Jadi saya jelaskan dulu terkait SDK Platform dan SDK Tools. Yang pertama, SDK Platform itu adalah SDK yang meliputi interface dari Android yang nanti kita buat, atau disebutnya itu API. API itu Application Programming Interface. Nah, jadi ini untuk sebagai versi Android kita. Kita mau menggunakan versi Android versi berapa gitu ya. Nah, kemudian SDK Tools. SDK Tools ini yaitu SDK yang digunakan untuk membuat membuat aplikasinya. Seperti alat-alat yang kita gunakan nanti apa aja sih untuk membuat aplikasi Android kita. Oke. Jadi gitu. Jadi SDK platform ini kita membuat luarnya itu seperti apa, interface-nya itu seperti apa, kita buat rumah dengan tema apa, ibaratnya gitu. Terus yang SDK tools ini kita cari alat untuk membuat rumah itu. Misal kita mau membuat rumah versi Jogja, nah kita kita memerlukan alat semisal untuk memahat kayu. Kita tidak menggunakan beton berarti. Nah, jadi gitu. Nah, untuk penjelasan coding dan Gradle modul dan jelaskan proses sinkron Gradle ini nanti dulu setelah kita install SDK di Android Studio kita. Kita buka Android Studio kita terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini saya pakai yang versi 4.2.2. Nah, ini. Kita klik configuration, terus kita pilih SDK Manager. Nah, di sini yaitu ada SDK Platform dan SDK Tools. Kita fokus pada dua ini dulu. Oke. Untuk SDK Update Sites ini kita hiraukan saja. Kita yang pertama itu SDK Platform. Nah, jadi untuk Android 4 ini saya menggunakan versi Android 11. Android 11 ke bawah. Jadi untuk versi Android di atas 11 itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Jadi kita pakai Android 11. Nah, Android 11 ini memiliki API atau Application Programmer Interface itu level 30. Oke. Jadi kita nanti pakai API 30. Nah, untuk ini kan punya saya sudah terinstall Android 11. Nah, jadi kalau kita ingin ketika punya kita pas baru install Android Studio itu kan tidak langsung di 11 kan. Kita langsung bisa centang yang mau kita install. Misal ini 10. Kita centang dulu. Setelah itu kita apply. Nah, di apply ini kita akan mendownload yaitu dengan size ini. 11 MB, 112 MB, 3 MB, 112,3 MB. Nah, kita oke. Nah, kita tunggu downloadnya nanti sampai selesai. Oke, ini saya cancel dulu saja ya. Nanti setelah selesai itu langsung bisa klik finish dan nanti akan tercentang sendirinya. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita tunggu.
Jadi proses download API-nya kita itu seperti ini. Ini harus menggunakan internet ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai selesai. Sampai nanti ini bisa diklik finish. Oke, kita tunggu aja. Ini nggak jadi saya cancel ya. Kita karena MB-nya sedikit. Kita tunggu aja sampai selesai. Agar kita tahu apakah ini sudah tercentang atau belum. Oke, kita tunggu sampai finishnya bisa diklik. Ini kan masih loading ya. Nanti juga ada installed finishing atau sukses. Nah, ini sudah finishing. Kita ada tulisan klik done. Ini misal kita kalau gagal itu ada not installed kayaknya. Kalau done ini artinya berhasil. Kita klik finish. Nah, dan ini sudah tercentang. Ini artinya SDK platform itu sudah yang kita install tadi sudah ada di Android Studio kita. Oke. Jadi itu untuk menginstal SDK platform. Terus kita ketika mau menghapus, kita unchecklist lagi, kita apply juga. Right? Nah, ini akan menginstal Android yang kita unchecklist tadi. Tapi ini kita cancel saja ya. Oh, sudah selesai. Nah, kita oke. Ini akan menginstal, open install. Ini tidak usah ya, ini hanya contoh, kita cancel saja. Siapa tahu nanti berguna. Ya, jadi kita tidak jadi uninstall, masih tercentang ya. Kemudian kita lanjut ke SDK Tools. SDK Tools ini ke sampingnya. Nah, ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat Android application. Nah, ini yang saya centang itu ada Android emulator, Android SDK platform, terus ada Google USB driver, terus ada Android SDK build tools. Nah, jadi yang wajib untuk digunakan untuk buat aplikasi itu ada Android emulator, ada Android SDK platform tools, terus ada Google. Ini nggak wajib sih. Ini Google USB driver ini gunanya untuk apa namanya? Run di HP luar. Maksudnya kita tancapkan USB, kita hubungkan ke HP, kita run di HP aplikasi Android kita gitu. Nah, terus ini ada tools yang lain, kamu bisa centang kalau kamu mau menggunakannya. Misal cara installnya yang wajib pokok itu Android emulator, terus ada Android SDK platform tools, ini harus wajib terinstall. Terus ini nggak wajib, tapi ini saya gunakan. Nah, untuk menginstalnya sama seperti tadi, kita checklist sama. Misal ini ya, saya contohkan satu, kita checklist, kita apply. Maka akan otomatis kita oke menginstal. Right, kita tunggu ini sama seperti tadi sampai tombol finishnya bisa selesai. Done. Langsung kita klik finish. Nah, otomatis SDK Tools Google Web Driver ini sudah terinstall. Nah, terus ada yang satu lagi yaitu Android SDK Build Tools. Nah, ini kenapa ada garis miring? Ini kita tidak install semuanya ya teman-teman. Berarti kita coba lihat isi dari Android SDK Build Tools 36.1 di Show Package Detail. Nah, jadi ini adalah Android SDK Build Tools atau API nanti yang akan kita gunakan itu di mana. Nah, yang ketika Android SDK platform kita itu ada kita pakai Android yang 11 yaitu API yang level 30. Nah, kita di sini juga cari yang 30. 30.2. Di sini saya pakai 30.2. Sebenarnya ini sama aja ya. Nah, tapi saya pakai 30.0.2. Nih. Nah, terus kita ketika mau install juga sama seperti tadi, misal kita yang 29 ya. Kita apply. Ini juga sama-sama menginstal seperti tadi.
Nah, 38 MB, tapi kita tidak usah install. Oke, cancel. Nah, jadi nanti yang terinstall di SDK Android SDK Build Tools 36.1 itu cuma yang 30.0.2. Ini tidak jadi. Kembali deh. Sorry. SDK Tools. Jadi yang terinstall di Android SDK Build Tools 36.1 itu cuma versi 30.0.2. Oke. Oke, itu adalah tutorial untuk menginstal SDK platform dan SDK tools. Kemudian kita lanjut ke Gradle. Coding Gradle. Nah, ini kita masuk ke aplikasi. Kita buat project baru dulu. Ini kita cancel, kita buat project baru, create new project. Kita pilih yang ini, kita bisa pilih ya, kita pilih salah satu aja, kita pakai yang kosongan aja. Kita klik next, terus kita isi nama aplikasi. Gojek misal. Gojek. Nah, kita pakai Java atau juga bisa pakai Kotlin, bahasa pemrogramannya ya Kotlin. Nah, terus ini ada save location, ini adalah tempat project kita. Terus ini ada minimum SDK, jadi kita pakai minimum SDK itu yang versi berapa. Nah, kita untuk saya ya pakai yang API 16, ini versi yang paling bawah. Nah, setelah itu kita finish. Nah, maka akan membuat project baru. Nah, nanti akan muncul project yang telah kita buat tadi. Langkah kedua yaitu kita cari Gradle atau codingan Gradle with Gradle modul. Kita pakai yang modul Gojek app ini. Jadi yang ini. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan yaitu compile version SDK, terus ada minimum SDK version, terus ada target SDK version. Yang pertama yaitu compile SDK version. Nah, compile SDK version ini adalah yaitu versi Android kita atau ya versi Android kita. Semakin tinggi level yang kita gunakan, semakin banyak juga fiturnya ya. Jadi kita compile SDK version. Ini compile SDK yang kita pakai itu versi berapa? Gitu, SDK platform tadi. Nah, terus untuk minimum SDK version. Nah, ini adalah batas bahwa aplikasi ini bisa digunakan di berapa. Version 16 ini itu adalah version yang kita pasca project tadi, kita pilih yang Jelly Bean tadi. Itu versi bawahnya ini. Terus ada target version. Nah, target SDK version itu adalah maksimal atau batas akhir target version. Tapi ketika kita memilih yang ini atau compile version yang 30 ini, nah kita itu aplikasinya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif atau bisa lebih optimal itu loh aplikasinya ya. Jadi gitu. Compile version ini adalah yang kita gunakan atau compile version ini atau itu apa namanya? Alat yang kita gunakan untuk membuat project Android kita. Terus min SDK version ini adalah batas minimal aplikasi ini bisa digunakan. Terus target version ini adalah fitur-fitur atau yang bisa dioptimalkan di project Android kita. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi intinya compile version itu adalah API 30 tadi. Terus nanti yang target versionnya adalah versi Android kita, yaitu seperti versi Android berapa sih, kayak aplikasi Play Store, Google itu punya fitur-fitur yang terbaru gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini juga pakai Android 11, terus ini pakai API 30. Ini 30 karena 30 itu Android 11 tadi ya, level API-nya itu 30.
Jadi kita isi 30. Ini biasanya langsung otomatis sih kalau kita itu sudah install SDK platform dan SDK tools. Oke. Nah, setelah itu kalau ketika kita mau mengubah atau mengubah codingnya, nah, itu kan belum sinkron sama SDK platform dan SDK tools. Ataupun kita ketika ganti SDK platform, oh semisal kita mau ganti ke API 34 nih, nah itu harus disinkronkan terlebih dahulu. Jadi cara menyinkronkannya itu cukup klik yang ini, Science Project with Gradle Files, atau kita bisa cari di files yaitu yang ini, Science Project with Gradle Files. Nah, ini untuk menyinkronkan coding dengan SDK platform maupun tools yang kita ubah. Misal ini kita ubah menjadi Android API 31. Nah, otomatis ini kan nggak berubah toh. Nah, ini juga kita bisa ubah menyesuaikan Android platform SDK platform yang kita ubah. Gitu ya teman-teman. Setelah kita ubah, kita sinkronkan dengan klik Science Project with Gradle ini. Kita langsung yes. Nah, otomatis nanti codingan ini sudah sinkron dengan SDK platform ataupun SDK tools yang baru kita ganti tadi. Nah, jadi kalau kita ubah lagi, misal kita kurangi saja ya barisnya. Nah, kita sinkronkan. Nah, ketika sudah sinkron, ini tidak bisa diklik teman-teman. Kalau kita ubah lagi, kita klik codingnya. Nah, kita tambah spasi lagi, ya ini bisa disinkronkan lagi terlebih dahulu. Nah, kita klik yes. Nah, codingan ini sudah sinkron dengan SDK platform dan SDK tools yang kita ganti tadi. Semisal kita ganti loh ya. Oke, demikian adalah tutorial install SDK Manager dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu bahwa ini pastinya juga banyak kekurangan ataupun ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.